bahas lagi soal fisika setelah satu minggu nggak ngerjain. Akhirnya alhamdulillah hari ini bisa juga. Nah, hari ini kita akan belajar masih tentang kinematika. Soal yang aku pilih hari ini tentang gerak lurus berubah beraturan. Seperti apa soalnya? Ini dia, Tara. Kita masuk ke sesi pembahasan. Seperti apa soalnya? Soalnya aku taruh di sini. Yuk kita bahas sama-sama. Apa yang diketahui sebuah mobil, dia mula-mula diam. Kemudian kita tulis dulu ya, mula-mula diam artinya V0 nya sama dengan 0 kan. Kebablasan. Kemudian tidak lama itu mobilnya bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, lalu apa lagi? Lalu mobilnya bergerak selama 10 detik, kemudian setelah itu mesin mobilnya dihentikan. Kita tulis dulu T. Aku tulis di sini kasih aksen T1, nanti aku jelasin untuk bukan aksennya, indeksnya T1. Lalu nah, setelah mesin mobil dimatiin, mobilnya nggak langsung berhenti tiba-tiba, tetapi masih bergerak. Itu yang ditanyain sekarang adalah berapa jaraknya, jarak ketika si mesin mobil itu dihentikan tapi dia masih melaju sampai benar-benar yang berhenti kayak gitu. Oh ya, di soal itu dikasih tahu kan, jadi berapa berhentinya ketika T-nya 10 sekon ya. Kali ini panjang. Nah, ini juga jarak tempuh yang ditanya, aku tulis indeksnya S2. Nanti aku jelasin juga kenapa S2. Sebenarnya teman-teman, untuk soal kali ini soalnya sebenarnya simpel, sederhana ngerjainnya, tetapi kita butuh teliti untuk memahami soal. Karena kalau misalnya kita nggak benar-benar paham membedah soalnya, kita bisa terjebak salah nyari apa yang ditanya kayak gitu, terus salah menggunakan rumus juga. Jadi untuk kali ini aku bakal bantu pakai ilustrasi supaya teman-teman nyambung apa sih yang diminta oleh soal ini. Oke, kita pakai ilustrasi dulu ya. Oke, semisal ini jalan, kemudian tadi dibilang mobilnya, jadi kita gambar mobil dulu di sini. Gambar mobil gimana cuy? Ya, anggaplah gitulah ya. Guru fisika ini kadang-kadang harus pintar gambar, tapi aku nggak bisa gambar. Jadi anggaplah itu mobilnya. Kemudian si mobil ini awalnya kan dia diam di sini, P0 nya 0. Aku ganti warna. Ya kan, awalnya di sini 0, kemudian mobilnya bergerak, membutuhkan waktu T 10 sekon,
percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ketika udah jalan nih 10 sekon, udah jalan 10 sekon, anggaplah di sini mesin mobilnya dimatiin kan, mesin mobilnya dimatiin, tapi si mobil nggak langsung tiba-tiba berhenti. Dia setelah setelah 10 sekon berjalan, baru mobilnya berhenti. Tadi dibilangnya kayak gitu. Nah, jadi ini S1. Nah, yang ditanyain soalnya itu adalah berapa jarak ketika si mobil ketika di sini udah tadi berhenti, mesinnya dimatiin, dia masih melaju selama 10 sekon. Nah, berapa nih jarak tempuhnya itu yang ditanyain. Jadi yang ditanya bukan jarak yang di sini, tetapi jarak setelah berhentinya. Makanya ini aku tulis S1 S2. Nyambung ya, kenapa kemudian di sini aku taruh indeksnya S2, karena yang ditanyain tuh keadaan yang di sini. Aku kasih gambar mobil aja lagi. Nah, anggaplah yang ditanya tuh mobil yang ini. Oke, terus keterangannya bentar aku tambah. Kalau di sini tadi dia diam, V0-nya 0, kemudian bergerak, tentu dia ada kecepatan lagi ya. Di sini biar enak. Ada VT1 di sini, kemudian VT1 di sini benar-benar ada kecepatan akhirnya yang dia emang benar-benar berhenti di sini 0. Nah, ini kita belum tahu nilainya berapa. Oke, sampai di ilustrasi ini nyambung ya teman-teman. Yang mana maksudnya yang mau dicari. Jadi yang mau dicari itu kondisi kedua di sini, bukan kondisi yang ini. Yap, kalau sudah sampai sini, ya udah kita lanjut cara ngerjainnya. Cara ngerjainnya gimana? Kalau teman-teman ingat rumus di GLBB itu udah ada hubungan kecepatan, waktu sama jarak ya yang masuk dalam persamaan. Aku review lagi di sini. Ada VT, V0 plus AT, ada yang kalau dia dicari jarak V0T plus setengah AT kuadrat, ada juga yang dia VT kuadrat, V0 kuadrat plus 2AS. Nah, biasanya ini yang tiga rumus ini teman-teman, inilah yang kemudian biasanya kita pakai secara bergantian kalau kita lagi nyelesain soal gerak lurus berubah beraturan. Jadi tinggal dilihat aja, kalau yang diketahui itu ada kecepatannya, ada percepatannya, tentu aja ada percepatan ya. Kalau GLBB ada percepatannya, maka yang ditanya S-nya pakai yang ini, atau misalnya pakai yang ini. Tapi kalau nggak ada jaraknya, adanya cuma waktu sama kecepatan pakainya ini. Jadi kayak kita bisa pilih sesuaiin aja mana yang diketahui di soal, itu yang kita pilih rumus pengerjaannya. Nah, dalam hal ini untuk soal yang kali ini kita kan mau nyari yang S ya, nyari S yang ini. Kita pilih dulu, kita mau pakai yang mana. Kita bisa pakai yang kedua ini. Gimana nih ngerjainnya?
sorry, lahan kita nggak cukup. Lahan kita nggak cukup, jadi kayak gitulah keadaannya ya. Jadi untuk ngerjain soal ini kita itu kita bisa pakai rumus yang ini. Aku tulis dulu rumus aslinya ya. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini hal yang perlu diperhatiin lagi teman-teman. V0 di sini kan yang ditinjau ini. Artinya V0-nya atau kecepatan awal pada kondisi ini adalah VT. Maksudnya kecepatan akhir dari kondisi 1 merupakan kecepatan awal di kondisi 2. Nyambung ya maksudnya. Jadi aku ulangi lagi, kecepatan akhir di kondisi 1 itu merupakan kecepatan awal di kondisi 2. Jadi ini kan kita belum tahu nih nilai VT1 ini berapa untuk dimasukin ke sini. Ini kita mesti cari dulu. Nah, carinya pakai apa? Carinya bisa pakai yang ini. Ada VT, ada V0, ada AT. Oke, kita selesaiin dulu yang itu. Ini kita singkirin dulu ya. Kita singkirin dulu atau aku hapus saja biar teman-teman nggak bingung. Kita masuk dulu. Ini V0-nya 0, A-nya 2, T-nya 10, 20. Nah, dapatlah VT1. VT1 ini kan merupakan V0 di kondisi kedua. Baru kita balik ke rumus yang tadi. Aku tulis ulang. Ya, ini rumus aslinya aku sesuaiin sekarang dengan kondisi soal kita. S-nya itu S2, maksudnya jarak pada kondisi yang kedua setelah tadi mobilnya direm atau mesinnya dimatiin. Itu V0-nya pada kondisi 2 merupakan VT1 atau kecepatan akhir pada kondisi 1. Jadi yang ini tadi udah kita masukin. Kenapa sama dengan plus. Nah, ini teman-teman satu lagi yang perlu diingat, ini kan kondisinya mobilnya mesinnya dihentikan. Artinya si mobil ini mengalami perlambatan. Memang secara istilah kita tetap nyebutnya percepatan ya kalau di sini, tetapi karena ini perlambatan, kondisi realnya adalah perlambatan, sehingga percepatan ini kita jadiin minus kalau dimasukin ke persamaan. Kayak gitu. Nyambung ya kenapa ada minus di sini? Karena ini kondisinya perlambatan, mobilnya mau berhenti. Jadi mengalami perlambatan bukan percepatan. Oke, kita masukin VT1-nya udah dapat 20 meter per sekon. T-nya 10 sekon. Ini aku langsung ganti tanda minus karena di sini dikali min setengah, A-nya 2. Enggak cukup cuy. T-nya tadi T di sini T2 ya. Sama aja tapi enggak cukup. Kelihatan kan? Nah, oke, kita selesaiin ini. 20 meter minus setengah kali 2, 1 kali 10 kuadrat, kurang.
Oke, nyambung kan dapatnya dari mana? 20 kali 10 200, setengah kali 2 1, kali ini 10 kuadrat 100, 200 kurangin 100 100. Oke, dapat. Jadi kalau soalnya tadi ditanya berapa sih jarak yang ditempuh si mobil setelah mesin dimatikan, kemudian 10 detik ya, 10 sekon setelah mesin dimatikan, berapa jarak tempuh yang masih ditempuhnya gitu. Jarak yang masih ditempuhnya itu 100 meter jawabannya dari cara pengerjaan ini. Jadi sebenarnya teman-teman simple cara ngerjainnya sedikit, cuma tapi itu tadi memang kita butuh untuk benar-benar teliti baca soalnya. Jadi kalau misalnya nggak teliti, nggak memahami sebenarnya yang ditanya itu dalam kondisi yang mana, kita kalau nggak bikin ilustrasi kayak gini, nggak paham sama maksudnya, bisa-bisa kita malah cari nilai S yang di sini, S kondisi 1, padahal yang ditanyain setelah mesin dimatikan. Jadi yang ditanya itu sebenarnya kondisi yang kedua gitu ya. Sama satu lagi nih tadi V0, kalau kita nggak paham maksudnya, nah ini sekali lagi mungkin akan berulang-ulang aku sampaikan, belajar fisika itu jangan cuma sekedar ngapalin rumus, tapi benar-benar dipahami maksudnya tuh apa kayak gitu. Ini kalau misal kita nggak paham sama maksudnya, tapi kita cuma ngapalin VT sama dengan V0 plus AT, V0 itu adalah V mula-mula, bisa jadi kita langsung masukin V0 nya yang ini maksud aku, V0 yang ini adalah nilainya 0 yang ini, padahal V0 yang di sini itu adalah kondisi kedua, dimana itu merupakan VT1. Jadi di kondisi 1 ada kecepatan mula-mula dan ada kecepatan akhir. Nah, kecepatan akhir di kondisi 1 merupakan kecepatan awal di kondisi kedua. Makanya jadinya kayak gini kan, penyesuaian dari rumus-rumusnya. Itu ya sedikit hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf aku jelasinnya kali ini agak belepotan karena ya kondisi baru nyampe dan lagi semangat ngejarin video, jadi agak-agak belibet kayak gitu karena masih penyesuaian kondisi, masih jet lag. Oke, sekian teman-teman, terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat dan nantiin next episode insyaallah kita bakal bahas gerak vertikal. Mungkin gerak vertikal apa gerak melingkar dulu namanya, kayaknya gerak vertikal aja ya, mumpung kita lagi bahas mengenai gerak translasi, gerak lurus. Kalian ini kan lagi gerak horizontal semua nih. Nah, berikutnya kita bahas dulu untuk gerak vertikal, baru kemudian masuk ke gerak melingkar. Oke, sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah mau menyaksikan video ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.